beribadah mengucap syukur karena Tuhan begitu baik kepada kita. Sepanjang tahun ajaran yang lama, Tuhan sudah menolong kita, memberkati kita, dan pada masa COVID-19 ini juga Tuhan menolong kita. Semua anak-anak naik NFL, kan? Itu semua karena anugerah Tuhan. Terkhusus atau teristimewa hari ini kita menyambut adik-adik kita Joshua. Mana Joshua? Lambaikan tangannya walaupun kamu di rumah. Jacob, mana? Oke, kami menyambut kalian. Inilah kita, keluarga besar sekolah Kristen Basic SMP SMA. Selamat datang kami ucapkan kepada anak-anak kami Joshua dan Jacob. Puji nama Tuhan, kita bersyukur untuk tahun ajaran baru ini. Mari kita memulai tahun ajaran baru ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan kita tidak akan dapat melakukan apapun tanpa Tuhan. Untuk itu, hari ini kita mengundang Tuhan untuk terlibat di dalam rencana-rencana kita, di dalam aktivitas kita selanjutnya. Untuk itu anak-anak kami yang di rumah atau mungkin orang tua yang mengikuti ibadah ini, saya persilahkan untuk berdoa secara pribadi. Doa dimulai. Amin. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta Bapa. Semuanya itu karena anugerahnya semata. Kita naikkan pujian ini dengan doa kepada Tuhan. Semua anak-anak kami yang di rumah dan mungkin orang tua yang mengikuti ibadah ini, saya undang untuk berdiri. Sebagai mana ku ada
syukur kepadamu karena Engkau begitu baik memelihara hidup kami. Sepanjang waktu, sepanjang masa, sepanjang pergumulan hidup, bahkan sukacita, Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Ini kami akan memulai tahun ajaran baru. Kami percayakan kepada Tuhan, supaya Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Nah, saat ini kami akan beribadah. Tuhan urapi kami, sekalipun kami tidak bertatap muka, tapi kami percaya Engkau hadir di setiap hati anak-anak kami yang di rumah, bahkan setiap teacher-teacher, bahkan siapapun yang menonton acara ini. Tuhan, kami berdoa dan kami percaya bahwa Tuhan hadir di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Permuliakanlah namamu di ibadah kami. Biarlah Tuhan yang berotoritas di ibadah kami ini. Dalam Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak kami yang terkasih, hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Setiap hari sebenarnya, ya. Untuk itu kita bersuka di dalam Tuhan. Mari kita masih berdiri, kita naikkan pujian ini dengan sukacita. Boleh bertepuk tangan, boleh menggerak-gerakkan badan, atau terserah ya. Kamu di rumah bebas. Dengan adikmu, dengan kakakmu, dengan orang tua, mari kita bersukacita menaikkan pujian ini. Dijadikan Tuhan, mari kita
kita ibadah harus bersuka cita. Apapun yang kamu pikirkan yang mungkin membuatmu tidak bersuka cita, kamu lepaskan supaya kita bisa menikmati ibadah ini. Kita masih bersuka cita, masih berdiri ya. Kita naikkan pujian, memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan baik dan Tuhan tidak senang kalau kita sedih. Ya, Tuhan senang kalau kita bersuka cita. Beban hidup itu kecil bagi Tuhan. Kasih karunia Tuhan lebih luar biasa daripada beban hidup kita. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Harapannya dengan
bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini Tuhan kembali mengumpulkan kami di ibadah worship kami, masa pengenalan lingkungan sekolah untuk anak-anak kami SMP, SMA, Kristen Basic. Kiranya Tuhan menolong kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, mengajar kami untuk bisa mengenal Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong dengan segala persiapannya. Ampuni kami ya Bapa atas segala dosa pelanggaran yang kami perbuat di hadapan-Mu, supaya kami terus layak disebut anak-anak Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom bagi kita semua, bagi anak-anak kami, siswa-siswi yang baru, kelas Joshua dan Jacob, kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung di keluarga besar SMP SMA Kristen Basic. Baik, anak-anak kami sekalian, begitu juga Bapak Ibu Guru, kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita membuka firman Tuhan dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Saya akan membacakan kepada kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurati kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Anak-anak kami sekalian dan Bapak Ibu Guru yang terkasih, tentu firman Tuhan ini tidaklah asing kita dengar. Firman ini sudah familiar, sudah sering kita dengarkan. Bahkan mungkin ada di antara kita yang sudah hafal firman Tuhan ini. Nah, menjadi tema dari renungan ini yang saya ambil adalah siapakah Tuhan di hidupku. Dari renungan ini kita berharap kita lebih mengenal siapa Tuhan sesungguhnya di dalam hidup kita melalui firman yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, firman ini ditulis oleh Raja Daud. Ya, kita sudah pasti tahu di sini dikatakan Mazmur Daud. Apa yang menjadi latar belakang dari firman ini? Ya, kita harus tahu apa yang menjadi latar belakang sehingga Daud menuliskan Mazmur pasal 23. Latar belakang yang perlu kita ketahui adalah yang pertama, Daud itu berasal dari keluarga di mana ayahnya bernama Isai. Daud ini memiliki 8 bersaudara dan Daud adalah anak yang paling bungsu. Kita bisa tahu nanti itu kisahnya dari 1 Samuel pasal 16 ayat 8 sampai 11. 1 Samuel pasal 16 ayat 8 sampai 11 adalah kisah di mana Allah menyuruh Samuel untuk mengurapi Daud. Nah, pada nas itu Isai memperkenalkan anaknya satu demi satu kepada Nabi Samuel. Sampai akhirnya Samuel berkata, hanya inikah anakmu? Anak pertama sampai anak yang ke-7. Hampir Daud terlupakan.
Kemudian Isai berkata, masih ada satu lagi, dan dia menggembalakan kambing domba. Maka latar belakang yang harus kita ketahui Bapak Ibu sekalian, anak-anak kami yang terkasih, Daud itu adalah seorang penggembala kambing domba. Sebelum dia menjadi raja, Daud itu berasal dari keluarga di mana orang tuanya seperti tidak memperhitungkan atau bisa dikatakan mengabaikan, karena mungkin perawakannya yang tidak sama seperti saudara-saudaranya yang tinggi, besar, gagah, perkasa. Tapi Daud dilihat oleh Allah. Maka di sini kita perlu mengerti dan belajar dari sosok Daud. Daud sebelum menjadi raja, dia adalah seorang penggembala kambing domba. Nah, apakah waktu Daud menulis Mazmur ini, dia sedang bermain kecapi di padang gurun sambil menuliskan Mazmur ini? Sambil dia menggembalakan kambing domba, dia menuliskan Mazmur ini? Itu ternyata tidak. Daud menuliskan Mazmur ini ketika dia sudah menjadi raja. Artinya, Daud sudah menjadi raja atas Israel. Tuhan melepaskan dia dari musuh-musuhnya. Tuhan memberikan kepadanya kemenangan. Tuhan memberikan kepadanya segala kelimpahan, harta dan segala sesuatu, situasi yang aman dan tentram, dan Daud menuliskan Mazmur ini. Secara umum Mazmur ini mau mengajarkan kita bahwa kita jangan lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Daud dengan segala kenyamanan, dengan segala posisi yang bagus, dengan segala harta yang banyak, dengan kepemimpinannya, dia menuliskan Mazmur ini dan dia mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Anak-anak kami sekalian, Mazmur ini saya bagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, apa yang mau kita pelajari dari Mazmur ini adalah rasa puas di dalam Tuhan. Kita akan belajar dari ayat 1 sampai 3, apa artinya rasa puas di dalam Tuhan. Yang kedua, yang mau kita pelajari adalah rasa aman di dalam Tuhan. Itu nanti kita lihat dari ayatnya yang keempat. Dan yang terakhir, rasa yakin di dalam Tuhan, itu dari ayat 5 sampai 6. Nah, kita akan belajar dari ayat ini satu demi satu. Bapak Ibu sekalian, waktu Daud menuliskan Mazmur ini, dia menggambarkan bahwa Tuhan itu adalah gembalanya. Tentu Daud bukan sembarangan mengatakan bahwa Tuhan itu adalah gembala, karena dia sendiri sudah mengalami bagaimana dia menjadi seorang gembala. Saya akan membuka latar belakang bagaimana tugas seorang gembala pada masa Perjanjian Lama. Yang pertama, gembala itu menjaga dan memberi makan domba-dombanya. Yang kedua, membawa kawanan domba-domba ini dari satu tempat ke tempat lain mencari air dan sumber makanan, yaitu rumput hijau. Yang ketiga, gembala itu melindungi domba-domba dari binatang-binatang liar, bahkan dari perampok. Maka tidak salah ketika Daud menggambarkan Tuhan itu adalah gembalaku. Nah, yang pertama yang kita pelajari adalah bahwa dari Mazmur ini ayat 1 sampai 3 kita melihat Daud mau mengatakan rasa puas, rasa cukup di dalam Tuhan. Tadi saya sudah mengatakan apa latar belakang waktu Daud menuliskan Mazmur ini. Daud tidak sedang dalam kondisi kekurangan. Dia sudah menjadi raja. Posisinya aman. Dan dia memiliki kuasa, kekayaan, kelimpahan.
Tapi dia tidak berkata, aku tidak kekurangan karena aku sudah menjadi raja. Aku tidak kekurangan karena aku sudah memiliki harta yang banyak. Tapi dia mengatakan, karena Tuhan adalah gembalaku, aku takkan kekurangan. Berbicara kekurangan, saya yakin anak-anak kami sekalian, bahkan juga teacher-teacher di sini, atau mungkin orang tua kami yang akan mendengarkan worship ini, siapa di antara kita yang tidak punya kekurangan? Berbicara kekurangan di sini bukan berbicara materi, bukan hanya berbicara materi. Ketika kita merenungkan firman ini, Daud sedang mengajarkan kita untuk merasa cukup dan puas di dalam Tuhan. Daud sedang mengatakan, kita akan puas, kita akan cukup, kita tidak akan berkekurangan, bukan karena kita punya banyak harta atau menggantikan orang lain di sekitar kita. Misalnya, kayaknya kurang ya kalau udah menikah belum punya anak, kayaknya kurang ya kalau belum menikah. Kita seringkali menggantikan hal-hal yang lain menjadi Tuhan dalam hidup kita. Apa yang membuat kita menjadi cukup puas di dalam diri kita, bukan kepada orang lain, bukan kepada harta atau benda atau materi, atau bukan kepada jabatan, prestasi, kesuksesan yang kita miliki, sehingga kita bisa mengatakan, aku puas, aku sukses, aku berhasil, aku sudah punya rumah, punya mobil, punya pacar, punya anak, lengkap sudah hidup saya. Daud mengajarkan tidak demikian. Meskipun dia menjadi raja, punya posisi tertinggi, kerajaannya aman, punya banyak harta, tapi dia tidak mengatakan bahwa itu semua membuat dia puas. Tapi dia mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ketika kita menggantikan Tuhan dengan apapun saja, saya pastikan kita akan terus merasa kekurangan. Ketika kita menggantikan Tuhan di dalam diri kita dengan apapun saja, baik itu posisi, jabatan, harta, kekayaan, kepintaran, atau mungkin kalau anak-anak kami yang di SMA ini, yang baru masuk ke jurusan IPS, aduh kayaknya kurang pas, kelas IPS ini kayaknya gak cocok nih. Itu tidak benar. Atau mungkin anak-anak kami yang masih baru masuk, diterima di basic, kayaknya kurang top kalau masuk sekolah basic. Itu adalah hal yang salah. Maka renungan ini mau mengajak kita untuk memasuki satu tahun pelajaran 2020-2021. Mari kita kembali kepada Tuhan. Apa yang membuat Daud mengatakan dia tidak kekurangan? Hal yang paling penting adalah dia tahu, yang pertama adalah Allah menyediakan makanan dan minuman. Adalah hal yang paling penting dalam hidup ini adalah kita cukup makan, minum. Tuhan menyediakan. Saya yakin di antara kita, ya mudah-mudahan tidak ada yang sampai tidak makan, ya kelaparan, tidak makan berhari-hari, tidak makan berbulan-bulan. Bahkan di sini dikatakan selain kebutuhan jasmani, dikatakan lagi di ayat 3, Tuhan menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Apa yang mau dikatakan oleh Daud adalah Daud puas bukan hanya karena soal jasmani, makanan, minuman yang terpenuhi, tapi dia memiliki kepuasan yang sejati, kebenaran yang sejati, dipuaskan oleh kebenaran Tuhan. Tuhan menuntun dia di jalannya yang benar. Tuhan menyegarkan jiwa kita. Kebutuhan yang paling penting adalah kebutuhan jiwa, rohani. Jasmani
berikutnya. Apakah adik-adik, anak-anak kami, atau bapak ibu sekalian saat ini, jiwamu sedang letih, jiwamu berbeban berat, engkau susah, stres, depresi, khawatir, takut? Hari ini Tuhan mengatakan, jika Tuhan adalah gembala kita, Tuhan akan menyegarkan jiwa kita. Tuhan akan menuntun kita di jalan yang benar. Ini adalah sesuatu yang penting. Tuhan akan menuntun kita semua di tahun pelajaran 2020-2021 di jalan yang benar. Mari kita berjalan di jalan yang benar. Jangan tersesat. Jangan ada yang melenceng dari jalan Tuhan. Ditambah lagi, anak-anak kami sekalian, mari kita berada di jalur yang benar. Situasi sekarang sudah berat, jangan ditambah berat. Di mana mungkin kita belajar secara daring, online, mari berada di jalan yang benar. Ketika kita tahu kita harus belajar, bangun cepat, persiapkan diri. Jangan ambil kesempatan. Kesempatan mumpung tidak dilihat ijab. Gak apa-apalah, sambil belajar, makan-makan, golek-golek, gak ditengok kok. Atau bahkan saat ini ketika kita mendengar firman Tuhan, kita memiliki sikap yang tidak benar. Kita sambil makan-makan, kita mungkin sambil baring-baring, kita mungkin sambil nonton, sambil dengar ibadah firman Tuhan. Itu sikap yang tidak benar. Yang pertama, kita harus puas karena Tuhan. Kepuasan, rasa cukup. Kenapa? Karena Tuhan menyediakan kebutuhan yang paling penting, baik makanan maupun minuman. Dan yang tak kalah penting lagi, Tuhan memberikan kebenarannya. Firman Tuhan itulah yang akan menyegarkan jiwa kita, yang akan menyegarkan kita dari segala pergumulan kita. Dan yang kedua, yang mau kita pelajari dari ayat 4, dikatakan di sini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Mengikut Tuhan dari ayat ini tidak menjamin bahwa everything is okay, aman, tidak ada masalah. Ikut Tuhan itu enak, ikut Tuhan jadi sukses. Dari firman Tuhan ini kita belajar bukan demikian. Maka tema yang tadi saya katakan, siapa Tuhan dalam hidup saya? Siapa Tuhan yang kita kenal? Daud mengatakan, sekalipun dia berjalan dalam lembah kekelaman. Kalau kita membaca dari Alkitab, ya, Alkitab dalam bahasa Inggris, lembah kekelaman itu dikatakan the valley of death, in the shadow of death. The valley of death, in the shadow of death. Artinya adalah bahwa di dalam situasi keadaan bayang-bayang maut, atau di tengah-tengah situasi yang mengancam nyawa, Daud berkata, dia tidak akan takut. Kenapa Daud mengatakan demikian? Karena Daud pernah menjadi seorang gembala yang menuntun domba-dombanya untuk berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mendapatkan padang rumput yang hijau. Ada kalanya mereka akan melewati lembah, di mana lembah itu ada jurang yang tinggi, di mana matahari tidak nampak, cahaya matahari tidak nampak, dan lembah itu begitu gelap, maka akan banyak bahaya yang mengancam. Akan ada binatang buas, bahkan akan ada perampok yang akan merampok kawanan domba. Daud sebagai gembala, dia melawan binatang buas tersebut untuk menyelamatkan domba-dombanya. Bahkan Daud tidak lari. Sebagai gembala, dia tidak lari meninggalkan
yang selalu menyertai dia. Di tengah-tengah situasi yang paling berat sekalipun, Tuhan beserta dia. Apakah saat ini kita sedang berada di dalam situasi yang berat? Sangat berat. Yang sepertinya mengancam jiwa kita, mengancam keberadaan kita, mengancam hidup kita. Apakah kita berani berkata, aku tidak akan takut, karena Tuhan besertaku? Hari ini situasi begitu mengkhawatirkan. Situasi hari ini begitu membuat kita was-was, sampai keluar rumah pun takut. Ya kan? Kalau orang tua bekerja, kita yang bekerja keluar rumah, ada kekhawatiran. Aduh, gimana ya? Aman gak ya nanti? Janganlah sampai kena COVID. Pasti seperti itu. Orang tua khawatir, kalau anakku masuk sekolah, aduh bahaya nih COVID. Ada banyak situasi yang sekarang ini membuat kita takut, membuat kita khawatir. Pemazmur mengingatkan kita. Dari ayat 4, Pemazmur mengatakan, kita akan memiliki rasa aman di dalam Tuhan. Karena Tuhan akan beserta kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Bahkan ketika kita akan menghadapi bayang-bayang maut, bahkan ketika hampir kematian menjemput kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ini yang membuat kita menjadi percaya. Ketika orang tua bekerja meninggalkan anaknya, kita percaya Tuhan beserta dia. Bapak Ibu sekalian, sekarang firman Tuhan berkata, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburku. Ada gada dan ada tongkat. Seorang gembala akan berjalan di depan dan domba-dombanya akan mengikut gembala tersebut. Dan sang gembala akan memegang tongkat. Itu akan menghibur kita. Jika kita melihat Tuhan, jika kita bersandar kepada Tuhan. Dan yang terakhir dari ayat 5 sampai 6 adalah rasa yakin di dalam Tuhan. Apa yang dimaksud Daud ketika mengatakan Daud memiliki rasa yakin di dalam Tuhan? Keyakinan yang dimaksud di sini adalah Daud memiliki keyakinan yang pasti akan masa depan di dalam Tuhan. Tidak ada sedikit pun keraguan, tidak ada sedikit pun kebimbangan. Apakah karena Daud pemberani? Apakah Daud seorang yang sangat kuat imannya? Bukan. Karena Daud mempercayai penyertaan Tuhan. Karena Daud mempercayai kemurahan dan kebajikan Tuhan akan mengikuti dia. Maka respon Daud adalah dia percaya Tuhan akan menyediakan segala kebutuhannya, bahkan ketika di hadapan lawan-lawannya. Bahkan Daud percaya juga bahwa Tuhan akan mengurangi dia. Dan yang terakhir, Daud memiliki respon. Daud akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sepanjang masa itu artinya seumur hidupnya dia berkomitmen untuk diam di dalam rumah Tuhan. Bukan karena kekuatannya, bukan karena kehebatannya, tapi karena kemurahan dan kebajikan Tuhan. Hanya karena anugerah semata. Ini adalah penggalian firman Tuhan bagi kita. Anak-anak kami yang dikasihi oleh Tuhan, baik Bapak Ibu guru, bahkan juga orang tua kami. Mazmur ini dituliskan kepada kita untuk kembali kepada Tuhan, untuk mengingat Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita mengatakan Tuhan adalah gembalaku, maka pertanyaan
pertanyaannya, siapakah kita? Jika Tuhan adalah gembala kita, maka sebenarnya kita adalah domba-dombanya. Seperti apakah kita seharusnya menjadi domba? Di akhir firman Tuhan ini saya akan menutup firman ini dengan mengambil renungan kembali dari Yohanes pasal 10. Saya akan membacakannya kepada kita. Yohanes pasal 10, demikian firman Tuhan. Gembala yang baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang rupahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang rupahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan guru, orang tua kami beserta anak didik kami yang terkasih dalam Tuhan. Siapakah gembala kita? Siapakah yang menjadi pemimpin atas hidup kita? Mazmur 23 tadi itu adalah renungan yang disampaikan Daud kepada kita. Dia mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Maka hari ini saya menantang kita semua. Mari kita menjadikan Tuhan Yesus adalah gembala kita. Saya sudah membacakan Yohanes pasal 10. Kenapa kita tidak perlu takut ketika berada di dalam lembah bayang-bayang maut, atau bahkan ketika kematian datang? Karena Yesus sebagai gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi kita. Dia memberikan jaminan bahwa ada tempat yang disediakan oleh Allah bagi kita jika kita mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Ketika kita mau menjadikan Yesus itu sebagai gembala yang akan menuntun kita, yang akan memimpin kita, dan kita menjadi domba-dombanya. Ketika kita memiliki hati seorang murid, atau menjadi domba milik Kristus, maka kita akan memiliki hati yang taat, telinga yang mau mendengar. Ketika kita dituntun di jalan yang benar, kita akan mau. Kita tidak akan susah diatur. Apakah kita adalah kawanan domba Allah dan Yesus adalah gembala kita? Kita akan mengalami apa yang dikatakan oleh Daud di dalam Mazmurnya, ketika kita pun mau menjadikan Yesus sebagai gembala agung kita, menjadikan Yesus sebagai pemimpin atas hidup kita. Kita akan merasakan yang namanya rasa cukup, puas. Di tengah-tengah situasi apapun, cukup. Itu cukup. Puas. Di tengah-tengah kesulitan apapun, kita akan bisa berkata, it is well with my soul. Kita tahu lagu itu, di mana penulis lagu itu kehilangan semuanya. Anak meninggal, istri meninggal, tapi dia memuji Tuhan. Situasi sekarang mengharuskan kita mungkin perekonomian kita ambruk. Kita bingung, kita takut. Kapan
kapan berakhir corona? Tidak ada yang tahu. Saya mau mengatakan Bapak Ibu anak-anak kami sekalian, jikalau kita menempatkan sesuatu di dalam hati kita yang bukan Tuhan, kita tidak akan pernah puas. Kita akan mencari segala sesuatu untuk memuaskan diri kita, dan itu tidak bisa. Kepuasan yang sejati hanya ada di dalam Kristus. Kasih yang sejati hanya ada di dalam Kristus. Ketika kita menggantikan Tuhan di dalam hati kita, maka kita tidak akan memiliki rasa puas. Kita akan selalu merasa kurang, tidak cukup. Punya gaji sekian tidak cukup. Anak-anak kami juga selalu merasa kurang, kurang kasih sayang, kurang perhatian, selalu merasa minder, kurang pintar, kurang berbakat, tidak bersyukur di hadapan Tuhan. Kita akan selalu mengeluh, kita akan selalu komplain. Yang kedua, ketika kita menjadikan Kristus sebagai gembala kita, apa yang dialami Daud akan kita alami, rasa aman. Apakah yang paling penting sekarang di tengah-tengah situasi corona? Rasa aman. Kenapa? Karena Tuhan beserta kita. Karena Tuhan menyertai kita. Dan yang paling utama, yang terakhir, keyakinan akan masa depan. Siapa yang tahu masa depan? Tidak ada yang tahu. Yang tahu pasti adalah Tuhan. Ketika kita mengandalkan kebajikan dan kemurahan Tuhan, menjalankan jin yang menyediakan apa saja yang kita butuhkan harus ada. Jangan kita mengartikan firman Tuhan dengan salah. Ayat 1, Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Berarti aku tidak akan berkekurangan dari segi materi. Itu salah. Bukan demikian. Sekalipun kita tidak kaya raya, sekalipun hidup kita cukup pas-pasan, kita bisa bersyukur. Karena Tuhan itu segala-galanya. Tuhan itu kekal. Tuhan itu segala-galanya bagi kita. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan kita untuk melangkah bersama dengan Tuhan Yesus dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya di dalam Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus akan bekerja. Kiranya Tuhan memberkati ibadah worship kami ini, sekalipun secara daring. Kami yakin dan percaya Roh Kudus bekerja. Hamba-Mu yang menyampaikan dengan segala kekurangannya, kiranya Roh Kudus yang bekerja di dalam hati setiap anak-anak kami yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kiranya kami yang mendengarkan percaya kepada Tuhan Yesus dan mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Ampuni kami ya Bapa atas segala sesuatu yang selama ini mungkin banyak hal kami kurang bersyukur, kami bersungut-sungut, kami khawatir, banyak hal yang kami takutkan dalam hidup kami. Kiranya Tuhan melalui firman ini kami kembali diingatkan untuk percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah gembala kami yang baik, yang mengetahui segala sesuatu yang kami perlukan, yang kami butuhkan. Bapa di dalam surga, kami serahkan acara kami yang masih akan berlanjut. Kiranya Tuhan pimpin sampai berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Siapa yang diberkati dari pemberitaan firman Tuhan, angkat tangan. Amin, haleluya. Terima kasih Teacher Jojo yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita bersyukur ya, firman Tuhan masih bisa kita dengarkan, dan biarlah kiranya firman Tuhan ini menjadi
pelita di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan selalu beserta dengan kita. Maka itu kuat roh dari jiwa kita. Dan tangan Tuhan selalu menuntun langkah kita. Untuk itu mari kita berdiri, kita tutup ibadah ucapan syukur dan penyambutan siswa baru pada hari ini. Kita berdiri bersama, mari kita tutup ibadah kita ini. Biarlah lagu pujian ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Kita semakin lagi dipakai Tuhan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Sekalipun teacher-teacher tidak bertemu dengan kalian, tapi pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Oke? Kami juga teacher-teacher juga ketemu dengan kalian, pertanggungjawaban kami kepada Tuhan. Semua kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Jadi untuk itu mari kita lakukan bagian kita dengan takut kepada Tuhan, bukan takut kepada manusia. Apalagi sekarang kita belajar online ya. Takutlah kepada Tuhan. Kalau ujian jangan nyontek, walaupun ada kesempatan menyontek. Kalau mengerjakan tugas dikatakan atau kuis, jangan menyontek, jangan menyontek. Ada Tuhan bersama dengan kita. Mari kita kerjakan bagian kita masing-masing. Kamu sebagai siswa lakukan yang terbaik. Kami sebagai teacher-teacher melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kita naikkan pujian firman berkata, Kau besertaku.
kasih kalau kami sudah boleh ibadah dan kiranya lagu pujian yang kami naikkan kepadamu juga firman Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Kiranya kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dimanapun kami berada, bagaimanapun kondisi kami. Tolong kami Tuhan untuk menjadi anak Tuhan yang kuat, anak Tuhan yang terus bergantung dan berharap hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan untuk ibadah ini, dan kami serahkan terkhusus Tuhan untuk anak-anak kami Joshua dan Jacob Tuhan, siswa baru di sekolah kami ini. Kami bersyukur kalau mereka ada di tempat ini bukan suatu kebetulan Tuhan. Kami percaya itu. Untuk itu Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami Joshua dan Jacob. Tuhan, tolonglah mereka di dalam melewati pembelajaran di sekolah kami. Sekalipun saat ini kami belajar online ya Tuhan, tapi tolonglah supaya kiranya kami memiliki ikatan batin antara teacher dan siswa, sekalipun kami dan mereka adalah orang-orang yang baru ya Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan, Engkau akan memampukan kami untuk itu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Kami serahkan kepada kepala sekolah. Terima kasih. Shalom. Good morning, everybody. For this time, I would like to introduce all teachers who are teaching in SMP Kristen Blessing Santo. I myself am Nida Syanturi yesterday. You may call me Teacher Nida. At this time, all the teachers who are going to teach in SMP will be introduced to me. Shalom, selamat pagi. Nama saya Dodo Prakataya Situmurang SPD. Saya mengajar matematika di level Joshua dan di level Moses. Dan saya juga dipercayakan sebagai wali kelas Joshua 1. Salam sehat, sampai jumpa kembali. Good morning everyone. My name is Ining Wayuni SPC. I am a main teacher of Joshua 2 and teaching English, PKN, Art and Craft. Thank you. Shalom, perkenalkan nama saya Teacher Elizabeth. Saya mengajar bahasa Indonesia di kelas Joshua sampai Moses level. Saya kembali dipercayakan menjadi main teacher Joshua 3. Terima kasih. Shalom, perkenalkan dengan Pak Bambang Priyono. Saya mengampu pada bidang studi IPS terpadu di Kalet dan di Moses, dan juga adalah sebagai wali kelas Kalet 1. Terima kasih. Shalom, anak-anak kami. Perkenalkan teacher, namanya Teacher Jumala Manahu. Teacher mengajar IPA terpadu di level Kalet dan Moses 2. Teacher dipercayakan main teacher Kalet 2. Terima kasih. Shalom, perkenalkan nama teacher adalah Teacher Rani Banjarnahor SSI. Saya mengajar IPA terpadu di kelas Moses 1 dan saya juga dipercayakan sebagai main teacher Moses 1 dan juga pembina OSIS SMP untuk tahun ajaran 2019-2020. Terima kasih. Good morning all. I'm Sophia Ferry SPD.
I'm the main teacher of Moses 2. I will teach English in Moses level and Catholic level, and also art and craft in Moses level. See you. Thank you. Shalom, perkenalkan saya Teacher Ayu. Saya mengajar matematika di level KW. Terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Teacher Nimplesi Payung. Saya mengajar IPS untuk Caleb dan juga Joshua. Terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Sri Fani Sidabutar. Saya mengajar mata pelajaran PKM untuk level Caleb dan Moses. Terima kasih. Shalom, nama teacher Heri. Teacher akan mengajar di kelas Joshua mata pelajaran IPA dan juga art and craft di Joshua dan Caleb. Terima kasih. Shalom. Shalom, saya Maya Armelia Tumorang. Saya membawakan bidang studi bahasa Indonesia di kelas Caleb 1. Terima kasih. Salam, saya Teacher Halawa. Saya mengajarkan seni musik di SMP. Terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Rina Putra Tanjung SPD. Saya mengajar penjas di level SMP. Terima kasih. Shalom, perkenalkan saya Sofian Syanturi Eskom. Saya mengajar komputer di SMP. Terima kasih. Shalom, perkenalkan saya dengan Teacher SP. Saya mengajar art and craft di kelas Caleb 1. Terima kasih. Good morning all students. How are you? My name Teacher Jojo Siahaan. I will teach religion in level Joshua and Moses. Thank you. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu orang tua peserta didik kami kelas Joshua. Kita mengucap syukur buat hari ini jika Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita semua, sekalipun kita bertemu melalui daring, tapi ini sesuatu yang tetap kita syukuri. Ya Bapak Ibu, kami berterima kasih buat seluruh orang tua peserta didik kami yang memberikan kesempatan buat kami untuk boleh mendidik putra-putri Bapak Ibu di SMP Kristen Basic 1. Baik, sebelum kita memulai acara sosialisasi kurikulum dan juga tata tertib pada hari ini, kita akan memulai pertemuan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Jika Tuhan masih memberikan kesempatan buat kami
Secara khusus hari ini kami akan mengadakan sosialisasi kurikulum dan juga tata tertib di SMP Kristen Basic 1 untuk orang tua peserta didik kami yang baru. Terima kasih Tuhan buat kesehatan dan kekuatan yang kasih Tuhan berikan buat kami semuanya. Kami memohon supaya Tuhan yang memimpin kami dalam acara ini, Engkau yang memberkati dan memampukan kami juga, dan memberkati acara ini dari awal hingga akhirnya nanti. Kami rindu nama Tuhan dipermuliakan melalui acara ini. Terpujilah Engkau yang hidup, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, orang tua peserta didik kami, pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Jadi dalam kesempatan ini kami akan memperkenalkan diri kami kepada orang tua peserta didik kami. Saya sendiri, saya Kepala Sekolah SMP Kristen Basic 1. Nama saya Hotnida Sianturi, biasa dipanggil Teacher Ida. Dan untuk tahun ajaran ini diberikan kesempatan untuk memimpin sebagai Kepala Sekolah di SMP Kristen Basic 1. Dan yang kedua, saya mau memperkenalkan wali-wali kelas. Tentunya Bapak Ibu sudah ingin tahu ya wajah dari wali-wali kelas anak-anak Bapak Ibu sekalian. Baik, saya akan mulai dari Joshua 1. Saya memanggilkan Miss Dodo. Ya, nama lengkapnya Miss Dodo Pranatalia Situmorang. Ya, beliau dipercayakan untuk menjadi wali kelas di Joshua 1. Terima kasih. Selanjutnya saya akan memperkenalkan juga wali kelas dari Joshua 2. Saya mengundang Ibu Yuni. Nama lengkapnya Ibu Ineng Wahyuni, biasa dipanggil Teacher Yuni. Ya, beliau bertanggung jawab untuk menjadi wali kelas di Joshua 2 untuk tahun ajaran ini. Terima kasih, Yuni. Selanjutnya saya memanggilkan wali kelas dari kelas Joshua 3. Ya, tahun ajaran ini dipercayakan kepada Teacher Elizabeth Sitorus. Ya, Bapak Ibu. Baik, terima kasih Teacher Elizabeth. Mohon maaf untuk guru-guru yang lain belum bisa kami perkenalkan untuk saat ini. Satu kerinduan kami, ya, kita orang tua dan guru bisa berdampingan di dalam mendidik anak-anak yang sudah dipercayakan buat kita bersama. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sosialisasi kurikulum dan juga tata tertib di SMP Kristen Basic. Baik, saya akan mulai dari visi. Visinya, to know God and God is known. Mengenal Allah dan Allah dikenal. Ya. Visi ini ya dibuat dengan satu kerinduan bahwa melalui kami, ya guru-guru, ketika kami sudah mengenal Kristus secara pribadi, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam kehidupan kami, itu juga boleh menjadi berkat. Ya, buat semua peserta didik, siswa-siswa yang dipercayakan di sekolah Kristen Basic. Ya, ketika Tuhan percayakan mereka untuk kami didik, ya Tuhan boleh memakai kami melalui sikap hidup, teladan hidup kami, sehingga hidup kami menjadi berkat, dan bagaimana Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami, sehingga mereka juga mengenal siapa Allah yang menjadi Allah di dalam kehidupan kami. Nah, ya, dan kita berharap ya melalui guru-guru visi ini bisa ditularkan kepada siswa. Dan yang menjadi misi dari sekolah Kristen Basic atau secara khusus SMP Kristen Basic, yang pertama mengembangkan iman kepada Kristus, pengetahuan yang benar dan karakter yang saleh. Yang kedua, pendidikan yang terintegral antara iman dan pengetahuan.
Dan yang ketiga, melatih dan membangun karakter anak menjadi pemimpin pelayan dengan cara pandang Alkitab. Baik, di basic kita ada budaya atau ciri khas atau keunikan tersendiri, ya. Atau boleh dibilanglah kurikulum khusus basic yang dinamakan dengan 4 pilar. Pilar pertama yaitu aku dan Tuhanku, ya, spiritual. Oke. Ketika hubungan kita beres dengan Allah, ya, secara pribadi, saya yakin ini menjadi fondasi yang utama dengan pilar-pilar selanjutnya. Jadi program-program yang kita adakan untuk meningkatkan atau menumbuhkan hubungan kita dengan Allah atau aku dengan Tuhanku itu selalu dimulai dari guru juga. Ya, setiap hari guru itu ada homeroom, ada ibadah pagi bersama. Ya, sesudah itu di kelas-kelas juga ada homeroom antara guru dan siswa. Nah, di samping itu ada pembelajaran religion, ada karakter building, ada juga worship yang kita lakukan setiap hari Jumat, dan pembelajaran-pembelajaran lainnya. Kalau di SMP juga ada yang namanya KTB. Nah, semua program-program ini diadakan untuk membangun hubungan pribadi kita dengan Allah. Seperti saya bilang sebelumnya bahwa ini adalah fondasi hal utama yang menunjang atau mendukung ke pilar-pilar selanjutnya. Pilar kedua, aku dan diriku atau psikologi karakter. Ya, tadi saya sudah sebutkan bahwa fondasi utama adalah ketika hubungan kita beres dengan Tuhan, saya yakin dan percaya hubungan kita dengan diri sendiri juga pasti beres atau karakter kita. Ya, seiring ketika kita beribadah, ketika Tuhan ingatkan kita selalu melalui kebenaran firman-Nya dan kita melakukan itu dengan setia, dengan taat di hadapan Tuhan, maka akan tumbuh karakter-karakter seperti yang ada di Galatia 5. Ya, buah roh itu menjadi bagian dari hidup kita yang tidak terpisahkan. Ya, nah, karakter-karakter lain misalnya seperti kejujuran, ya, kerja keras, kreativitas, kerajinan, ketekunan. Nah, ini kesadaran kita akan muncul, ya, seiring dengan hubungan kita yang beres dengan Tuhan. Jadi sangat mempengaruhi pilar pertama, sangat mempengaruhi seluruh pilar yang lainnya. Oke, yang ketiga, aku dan sesamaku, sosial. Ya, nah, tetap fondasinya di yang pertama. Ketika kita beres dengan Tuhan, beres dengan diri sendiri, ya kita pun akan beres dengan sesama. Ya, tidak berarti tidak akan ada konflik, tetapi ketika kita ada konflik pun pasti kita berbeda dalam menyelesaikannya. Kita tidak akan menyelesaikannya dengan cara-cara dunia, tapi kita akan menyelesaikannya di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, nah, untuk program-program yang kami adakan untuk menunjang pilar ketiga ini, ya, dari hal yang sederhana misalnya kerja-kerja kelompok di dalam setiap bidang studi. Ya, kerja kelompok misalnya ada proyek, misalnya ada penugasan yang harus dilakukan secara berkelompok. Ya, sebenarnya melalui tugas-tugas itu anak-anak juga diajar untuk bekerja sama, belajar menghargai satu sama lain, belajar menerima pendapat orang dengan sopan, dan belajar juga menerima kekurangan dan kebaikan dari teman-temannya. Jadi di sini belajar bagaimana bersosialisasi dengan baik. Nah, program yang lain misalnya ya melalui KTB, kelompok tumbuh bersama, juga melalui kegiatan pramuka ketika misalnya ada proyek atau kegiatan yang lain yang harus mereka lakukan secara bersama-sama. Nah, mereka juga belajar bersosialisasi dengan baik dalam melalui kegiatan tersebut. Ya, dan ada banyak program-program lainnya, mulai dari yang sederhana sampai yang lebih rumit, misalnya dalam kepanitiaan. Ya, biasanya sekolah Kristen Basic selalu mengadakan itu Basic Cup. Nah, di sana anak-anak betul-betul dilatih bagaimana berorganisasi, ya, bagaimana berpendapat, bagaimana mengelola sesuatu secara bersama-sama. Ya, akhirnya ya dengan satu keribuan bahwa pada akhirnya kegiatan yang dilakukan itu berjalan dengan baik.
sukses dan nama Tuhan dipermuliakan. Oke, selanjutnya pilar keempat yaitu aku dan lingkunganku, iptek seni dan budaya. Nah, tetap saya ulang, ketika hubungan dengan Tuhan beres, dengan diri sendiri beres, dengan sesama juga beres, nah Tuhan juga akan memakai kita menjadi berkat, ya, menjadi berkat. Ya, anak Bapak Ibu dipaparkan atau dengan berbagai macam pembelajaran setiap hari. Nah, kita tidak tahu memang minat anak-anak ini pada akhirnya kemana, ya, pada akhirnya kemana. Tetapi saya tidak percaya melalui guru-guru yang sungguh-sungguh mempersiapkan pembelajaran, sungguh-sungguh mengajar siswa dengan baik, mendidik siswa dengan baik, itu akhirnya mereka akan menemui di mana yang menjadi bakat mereka. Dan pada akhirnya kalau mereka menemukan bakat dan talenta mereka, itu bisa menjadi ladang profesi mereka, di mana mereka bisa menjadi berkat bagi dunia ini. Ya, mungkin ada anak-anak kita yang menjadi dokter, tapi dokter yang takut akan Tuhan. Mungkin ada jadi insinyur, ada yang menjadi pilot. Nah, mereka bisa dipakai Tuhan juga menjadi berkat buat lingkungan, buat masyarakat, dan bahkan juga buat dunia ini. Itu untuk pilar keempat. Selanjutnya kita masuk ke kurikulum. Baik, kita mengikuti arahan pemerintah. Sudah 3 tahun, ini tahun keempat kita memakai kurikulum 13. Ya, jadi untuk mata pelajaran yang disampaikan mengikuti arahan dari dinas. Ya, walaupun ada tambahan-tambahan melalui kurikulum basic sendiri, dan juga ada tambahan-tambahan mapel, jam pelajaran di mapel yang kita tambah, ya, dari standar dari dinas, seperti itu. Selanjutnya saya terangkan di sini sistem penilaian, ya. Jadi sistem penilaian ada 3 hal yang dinilai, ya, ada 3 hal yang dinilai di dalam proses, ya, proses pendidikan di sekolah basic. Yang pertama itu adalah sikap. Nah, sikap ini, penilaian sikap ini diambil dari observasi atau pengamatan dari setiap guru yang masuk di kelas putra-putri Bapak Ibu, ya. Jadi setiap guru yang masuk akan melakukan pengamatan. Nah, akan ada nanti jurnal, ya, jurnal harian. Jadi ada catatan dari setiap guru yang masuk, bisa hal positif, bisa hal negatif, ya. Jadi akan dituliskan di satu buku. Nah, dari situ akan ada observasi dan akan ada penilaian observasi. Nah, yang kedua, kita penilaian juga diambil juga dari keterampilan, ya. Keterampilan itu diambil dari portofolio, ada project, ada produk, ada juga praktek-praktek yang dilakukan, ya. Selanjutnya dari pengetahuan. Nah, kalau pengetahuan ini Bapak Ibu itu cenderung secara teori, nanti akan ada penugasan-penugasan, akan ada ujian-ujian mungkin lisan atau tertulis, ya. Dan ini memberikan penilaian pengetahuan buat siswa-siswi kita. Selanjutnya, untuk nilai akhir akademik, ya, untuk nilai akhir akademik daripada siswa itu akan diambil, ya, dari rumusnya di sini 2PH tambah UTS tambah UAS bagi 4. Nah, kalau PH ini berarti penilaian harian. Berarti 50% diambil dari penilaian harian, ya. Nah, termasuk tuh setiap hari seperti apa mereka di kelasnya. Yang kedua, dari UTS ujian tengah semester itu 25%. Dan 25% lagi dari ujian akhir sekolah. Nanti total dari nilai ini akan dibagi 4. Itulah untuk nilai akhir akademik siswa. Nah, di samping itu Bapak Ibu ada buku karakter, ya. Buku karakter ini dibagikan ke siswa untuk diisi di rumah, ya.
Nah, untuk diisi di rumah ada parameter-parameter yang diberikan nanti, dan ini untuk melihat kedisiplinan siswa. Apakah mereka melakukan kegiatan-kegiatan atau parameter-parameter yang disebutkan di dalam buku karakter tersebut. Dan ini nilainya itu 70% itu dari sekolah atau dari guru, 30% lagi itu dari rumah. Jadi totalnya 100% untuk buku karakter ini. Oke. Selanjutnya, ya untuk nilai raport. Nilai raport itu 75% itu nilai akademik, 25% itu nilai karakter. Jadi Bapak Ibu, kami sangat menghimbau ya, buku karakter itu tolong diisi dengan jujur ya, diisi dengan jujur. Karena itu juga berpengaruh untuk nilai raport dan bahkan untuk ranking siswa nantinya. Nah, sekali lagi harapan kami boleh diisi dengan jujur. Kalau memang dilakukan, silahkan orang tua atau bersama-sama dengan peserta didik untuk mengisi kolom-kolom yang sudah tersedia. Baik, selanjutnya. Nah, untuk peringkat kelas setiap semester hanya diambil satu siswa yang terbaik. Hanya diambil siswa yang terbaik per kelas setiap semester. Dan akan diberikan hadiah bisa berupa uang, juga sertifikat dan juga piala. Dan ini akan diumumkan ketika di semester berikutnya supaya memberikan juga rasa bangga kepada siswa. Baik. Kalau untuk pengembangan diri di sekolah ada beberapa Bapak Ibu, itu bidang seni, olahraga, juga ada kelas memasak dan lain-lain. Tetapi karena situasi COVID saat ini, memang pemerintah belum mengizinkan untuk membuka kelas-kelas ini, ya, karena memang masih masa transisi. Nah, cuman kedepannya kalau sudah memungkinkan kita akan buka kelas-kelas ekskul ini. Kalau untuk seni sendiri biasanya ada tari modern, ada tari tradisional, olahraga, ada futsal, ada tenis meja. Ya, kalau memungkinkan nanti kita juga akan buka kelas olahraga lainnya dan juga ada kelas memasak. Baik, kita sampai di bagian pengumuman Bapak Ibu. Nah, yang pertama itu tanggal 13 Juli 2020 ya. Siswa baru atau siswa Joshua masuk pukul 7.30 sampai 11. Hanya kira-kira 3 jam lebih. Ya, 3 jam lebih. Ini untuk hari pertama di tanggal 13 Juli 2020. Bapak Ibu, jadi di sana kita akan ada banyak sosialisasi. Kurikulum juga, tata tertib juga, sosialisasi dari OSIS ya. Dan juga sosialisasi untuk masalah COVID ini, protokol COVID ini juga kita akan sampaikan. Itu yang menjadi isi dari masa orientasi siswa nantinya di tanggal 13. Ya. Nah, selanjutnya, mulai tanggal 14 Juli siswa sudah masuk dalam 2 shift. Ya. Shift 1 itu pukul 7.15 sampai 12. Shift 2 itu dimulai pukul 12.30 sampai 17.15, Bapak Ibu. Ya, selanjutnya untuk konsultasi dengan guru. Ya kami mengharapkan kerjasama dari Bapak Ibu untuk membangun kerjasama yang baik ya antara guru dan orang tua. Jadi kami memberikan kesempatan tetap untuk orang tua kami untuk konsultasi dengan guru, mungkin guru kelas, ya. Tetapi kami memohon dengan sangat supaya ketika mengadakan konsultasi dengan guru, ya tidak diadakan pada saat jam-jam pembelajaran, karena untuk secara khusus untuk masa transisi ini akan berat sekali, karena ada 2 shift nantinya, jadi mungkin guru akan begitu sibuk. Silakan Bapak Ibu buat janji dengan guru-guru kelas kapan akan konsultasi dengan guru-guru tersebut mengenai putra-putri Bapak Ibu. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke
Sekolah Kristen Basic atau SMP Kristen Basic. Baik, untuk kehadiran, ya, datang tepat waktu, tiba di sekolah paling lambat pukul 7.10 untuk shift 1 dan pukul 12.25 untuk shift 2. Tetapi sebelumnya saya sudah terangkan untuk tanggal 13 hanya 3 jam lebih, itu dimulai dari 7.30 sampai 11. Ini untuk tanggal 14 dan selanjutnya karena sudah akan dibagi dalam shift. Seperti itu. Jadi tolong Bapak Ibu diingatkan anak-anaknya untuk disiplin datang ke sekolah, masuk tepat waktu. Selanjutnya, bagi siswa yang sakit atau berhalangan hadir, orang tua wajib menginformasikan kepada guru kelas masing-masing. Apabila tidak ada informasi atau informasinya bukan dari orang tua yang bersangkutan, maka siswa tersebut dianggap alfa. Saya pikir sudah jelas, kita lanjut. Selanjutnya, tidak diperkenalkan meninggalkan lingkungan sekolah tanpa izin dari guru dan kepala sekolah. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu ada urusan dengan putra-putri Bapak Ibu, ya misalnya selama ini dalam pengurusan paspor misalnya, jadi harus memang berfoto, wawancara. Nah, jadi sebelum pergi ke sana harus mengambil surat dulu, ya surat dulu dari administrasi, diisi dan ditandatangani oleh siswa atau orang tua, guru kelas dan kepala sekolah. Nah, kalau sudah ditandatangani surat tersebut, boleh dititip ke security, baru diizinkan meninggalkan sekolah. Selanjutnya, siswa yang tidak hadir selama 3 hari berturut-turut, saya garis bawahi berturut-turut ya Bapak Ibu, tanpa kabar, maka pihak sekolah akan memanggil orang tua atau wali untuk dimintai keterangan. Ya Bapak Ibu, ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kami akan memanggil Bapak Ibu kalau memang situasinya sampai 3 hari tidak ada berita yang jelas kenapa siswa atau putra-putri Bapak Ibu misalnya tidak datang. Selanjutnya, untuk kedisiplinan, poin kedisiplinan. Ya, siswa membawa dan mempersiapkan perlengkapan belajar berupa buku, alat tulis dan lain-lain. Ya, jadi mohon diingatkan Bapak Ibu, selama ini dari pengalaman yang kami terima, sering sekali anak-anak itu menyusun jadwal di pagi hari. Jadi terburu-buru akhirnya banyak yang tinggal. Ya, sehingga mau tak mau guru harus mencatat itu di jurnal harian atau di buku jurnal siswa. Ya. Nah, jadi ini bagian dari kedisiplinan, tolong sama-sama kita mengingatkan supaya anak-anak sebisa mungkin menyusun jadwal atau roster di malam hari supaya menghindari hal-hal tersebut. Baik, yang kedua, disiplin membawa Alkitab. Nah, kitab ini ya kita pakai Bapak Ibu dalam homeroom, pembelajaran agama, worship, jadi mereka harus membawa Alkitab. Jadi tolong Alkitabnya juga dikasih nama. Karena sering sekali kita menemukan Alkitab tapi tidak ada nama, jadi bingung juga mengembalikan ke siapa, gitu ya. Selanjutnya, mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran dari awal hingga selesai pembelajaran. Terus, mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah, ya ibadah, upacara, pramuka, KTB, seminar dan lain-lain. Ya, jadi tolong diingatkan supaya memang diikuti. Nah, contoh kecilnya, misalnya 17 Agustus. Nah, biasanya 17 Agustus itu kan tanggal merah. Jadi memang kita anjurkan siswa harus datang ke sekolah untuk mengadakan upacara. Dan biasanya sesudah upacara akan langsung pulang. Nah, kita mengharapkan untuk setiap kegiatan ya seperti itu, ya siswa wajib hadir. Atau misalnya ketika perayaan Natal. Ya, kalau tidak ada halangan yang begitu urgent, ya siswa diwajibkan untuk mengikutinya. Jadi kegiatan-kegiatan sekolah harus diikuti oleh siswa. Selanjutnya, untuk bagian kedisiplinan lagi, ya mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dan dikumpulkan tepat waktu. Nah, ini juga pergumulan kami. Ya, Bapak Ibu guru, sering sekali anak-anak itu menumpuk tugas-tugasnya. Sesudah menumpuk, tingkat stres tinggi, nah baru dikerjakan. Ya, dan baru dikerjakan, akhirnya hasil tidak maksimal.
Ya, jadi tugas kita Bapak Ibu, kita bekerja sama. Bapak Ibu mengingatkan di rumah, kami mengingatkan di sekolah supaya siswa betul-betul mengerjakan tugas yang diberikan guru dan dikumpulkan tepat waktu. Selanjutnya, makan dan jajan di kantin pada saat jam istirahat atau makan siang, tidak saat pembelajaran berlangsung. Nah, untuk masa transisi ini selama 2 bulan, ya, kantin tidak dibuka, kantin ditutup. Ya, jadi kami menganjurkan supaya siswa-siswi kami membawa makanan dari rumah atau snack. Ya, kalau seandainya makan siang, karena memang jamnya dari 7.15 sampai jam 12. Ya, mungkin makan siangnya di rumah. Tetapi yang mungkin ada yang nggak sempat sarapan di rumah dan membawa makanan, nah, silakan juga makan. Tetapi tidak di kantin. Semua makan di dalam kelas. Seperti itu, ya. Jadi untuk break, untuk makan snack atau mungkin makan pengganti makan sarapan pagi, silakan dilakukan di dalam kelas, tidak di kantin. Selama masa transisi. Selanjutnya, menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah. Ini pembiasaan Bapak Ibu. Kita ada program Aku Bisa, bersih, indah, sopan, aman. Ya, kita menganjurkan anak-anak juga untuk jangan buang sampah sembarangan, ya, atau mengambil sampah, mau sampah dia atau tidak, ya belajar ambil, seperti itu. Jadi ya sama-sama menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah. Selanjutnya, untuk poin kerapian dan kebersihan, memakai seragam sekolah setiap hari sesuai ketentuan sekolah. Nah, untuk hari Senin, Selasa, dan Kamis memakai seragam yang ada rompinya. Untuk hari Rabu memakai seragam pramuka. Untuk hari Jumat memakai seragam batik. Baju olahraga hanya boleh dipakai pada saat jam pelajaran olahraga. Selanjutnya, baju kemeja harus dimasukkan dengan rapi ke dalam celana atau rok, kecuali baju batik dan kaos olahraga. Silakan, ya, mau masuk ke dalam juga boleh, mau tidak juga boleh untuk baju batik dan kaos olahraga. Selanjutnya, rambut harus ditata rapi. Bagi siswa laki-laki berambut pendek, maksimal 3 cm, jadi potong pendek. Ya, nah, lewat dari itu, ya mau tak mau sekolah bertindak, ya. Siswa tidak diperkenankan mewarnai rambut. Lanjut. Selanjutnya, memakai ikat pinggang warna hitam, kecuali Rabu bisa menggunakan ikat pinggang pramuka. Tapi kalau seandainya juga tidak ada ikat pinggang pramuka, silakan memakai ikat pinggang warna hitam. Selanjutnya, memakai sepatu dominan warna hitam. Perpaduan warna sepatu yang diperkenankan sekolah adalah hitam dan putih dengan tali sepatu hitam. Ya, tali sepatu harus hitam, itu kami garis bawahi. Selanjutnya, memakai kaos kaki warna putih, kecuali hari Rabu siswa memakai kaos kaki hitam. Panjang kaos kaki yang dipakai harus di atas mata kaki. Selanjutnya, seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, saat pramuka semua siswa memakai kaos kaki hitam. Selanjutnya, kuku pendek serta tidak memakai kuteks. Selanjutnya, berpenampilan bersih dan rapi bagi siswa perempuan, tidak memakai make up. Selama pembelajaran, poin selama pembelajaran. Yang pertama, memperhatikan, mendengarkan penjelasan dari guru yang sedang mengajar tanpa memotong pembicaraan. Ya, bukan berarti tidak bisa bertanya Bapak Ibu, tetapi kita ketika misalnya ada sesuatu yang mau kita tanya, ya silahkan tunjuk tangan. Ya, silahkan tunjuk tangan dengan sopan. Ya, meminta izin dulu dari gurunya, jadi tidak langsung memotong pembicaraan. Ya Bapak Ibu, selanjutnya bertanya, berdiskusi dengan cara sopan, santun, dan tertib. Selanjutnya antri dalam menunggu giliran. Terlebih ini nanti kita akan banyak antri dalam hal cuci tangan, ya, dalam hal penggunaan hand sanitizer itu akan banyak dituntut untuk antri. Nah, ini kita akan belajar di sini, ya, antri menunggu giliran. Selanjutnya, tetap di dalam ruangan kelas ketika pergantian jam pelajaran. Ya,
mengerjakan tugas dan bagian-bagian mengerjakan tugas dan bagian masing-masing serta tidak mengganggu orang lain. Next. Oke, sekarang kita masuk ke poin larangan. Oke. Yang pertama, dilarang bertato baik yang bersifat sementara maupun permanen. Kedua, dilarang memakai perhiasan yang berlebihan. Yang ketiga, dilarang melakukan kecurangan saat ulangan atau ujian. Di sini anak-anak kita ajarkan untuk jujur. Selanjutnya, dilarang memanipulasi surat baik dari sekolah maupun orang tua. Selanjutnya, dilarang memasukkan tanda tangan orang tua atau guru atau kepala sekolah dan lain-lain. Selanjutnya juga dilarang membawa barang yang tidak berhubungan dengan proses pembelajaran. Saya garis bawahi ya, yang tidak berhubungan dengan proses pembelajaran. Ya, selama ini misalnya seperti mainan, tablet, handphone, komik, novel dan lain-lain. Bapak Ibu, secara khusus untuk komik atau novel ini, ya, yang sering kami dapati bukan sepenuhnya dilarang, artinya karena kita juga ada program literasi dan buku-buku dalam literasi itu juga ada termasuk novel. Cuma yang beberapa kali yang kami temui adalah ketika anak dalam proses pembelajaran mereka membaca novel gitu. Nah, ini yang kami larang sebenarnya. Ya, ketika misalnya dia membaca novel di jam-jam istirahat atau sesudah makan siang ada waktu luang atau misalnya menunggu ketika guru belum datang, silakan, itu tidak dilarang. Ya, nah, tetapi ketika sudah di dalam pembelajaran, ya mohon maaf karena itu akan mengganggu juga pemahaman anak akan pembelajaran karena terbagi fokusnya di novel dan juga pembelajaran. Itu yang kami tidak izinkan. Selanjutnya, dilarang mengambil barang milik orang lain. Dilarang memotori dan merusak inventaris sekolah. Dilarang juga berkelahi dan melakukan tindakan kekerasan. Dilarang terlibat dalam penggunaan minuman keras, narkoba, rokok, judi, dan pornografi. Selanjutnya, poin larangan, dilarang mencemarkan nama baik orang lain, teman, guru, kepala sekolah, dan sekolah. Dilarang berbicara kotor, kasar, dan menghina dengan unsur sara. Dilarang membawa uang saku lebih dari 50 ribu rupiah. Nah, ini maksimal yang bisa dibawa. Ini untuk menghindari karena beberapa kasus yang kami temui, ya ada anak yang membawa uang lebih, ya uang lebih dari 50 ribu rupiah dan ya ada saat tertentu ketika itu ya uang tersebut hilang. Nah, ini besar sekali tanggung jawabnya. Ya, jadi untuk menghindari hal-hal tersebut, kami hanya mengizinkan siswa untuk membawa uang saku tidak lebih dari 50 ribu rupiah. Selanjutnya, dilarang terlibat dan masuk dalam kelompok geng seperti geng motor, premanisme dan lain-lain. Selanjutnya, dilarang membawa kendaraan tanpa izin tanpa surat izin mengemudi atau SIM atau surat resmi dari orang tua bermaterai kepada pihak sekolah. Baik, ini ada firman Tuhan yang boleh mengingatkan kita semua. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Baik, ini keterangan bagi yang membawa telepon genggam atau handphone. Bagi siswa yang membawa telepon genggam atau handphone untuk keperluan komunikasi ke orang tua karena penjemputan, maka handphone harus dititipkan ke guru kelas sebelum pembelajaran atau jam pembelajaran pertama dimulai dan diambil pada saat pulang sekolah. Bagi siswa yang kedapatan tidak menitipkan handphone, maka akan diperlakukan sesuai sanksi yang telah ditetapkan. Nah, di sini ada catatan Bapak Ibu, handphone yang diperbolehkan hanya handphone yang fungsi telepon dan SMS. Jadi yang smartphone tidak diizinkan untuk di SMP. Sanksi. Nah, sudah saya terangkan sebelumnya ada poin kehadiran kedisiplinan selama pembelajaran, kerapian dan kebersihan.
Siswa yang melanggar tata tertib pada poin kehadiran, kedisiplinan selama pembelajaran, kerapian dan kebersihan akan diberikan teguran dan kartu peringatan sampai 3 kali. Apabila siswa masih melanggar sampai kartu peringatan ketiga, maka akan diberikan surat peringatan dan disampaikan kepada orang tua atau wali. Nah, ini tadi ada kartu-kartu Bapak Ibu. Yang pertama itu kartu kuning, kedua kartu orange, ya, dan ketiga kartu merah. Baik, kita masuk ke SP, surat peringatan pertama. Bila siswa telah mendapatkan kartu peringatan ketiga, ya, setelah kartu merah diberikan. Jadi kartu peringatan kartu yang dibagikan sesudah 3 kali melanggar aturan, misalnya ya, dari poin kehadiran, kedisiplinan selama pembelajaran, kerapian dan kebersihan. Nah, kalau dilanggar 3 kali, dia akan mendapat kartu kuning, ya. Kalau di 3 kali berikutnya, dia akan mendapatkan kartu orange. 3 kali berikutnya, dia akan diberikan kartu merah. Nah, bila siswa telah mendapatkan kartu peringatan ketiga, berarti yang warna merah, lalu siswa masih melakukan pelanggaran, maka pihak sekolah akan memanggil orang tua atau wali dan akan diberikan SP1, serta siswa diberikan sanksi sesuai kebijakan sekolah. Lanjut, bila siswa telah menerima surat peringatan pertama tapi masih melakukan pelanggaran sampai 6 kali lagi ya, dari poin-poin kehadiran, kedisiplinan selama pembelajaran, kerapian dan kebersihan, maka pihak sekolah akan memanggil orang tua atau wali dan akan diberikan surat peringatan kedua, serta siswa diberikan sanksi sesuai kebijakan sekolah. Nah, untuk SP ketiga ini siswa yang telah menerima surat peringatan kedua masih terus melakukan pelanggaran dari poin-poin di atas ya hingga 4 kali, maka pihak sekolah akan memanggil orang tua atau wali untuk menandatangani surat peringatan ketiga dan pihak sekolah akan memberikan sanksi keras kepada siswa. Sanksi bisa berupa diskorsing, turun kelas atau tingkat ataupun dikeluarkan dari sekolah. Selanjutnya, bagi siswa yang melanggar poin larangan, tadi ada poin-poin larangan ya Bapak Ibu, maka tidak diberikan kartu peringatan. Jadi ini tidak memakai kartu, melainkan langsung menerima surat peringatan pertama, karena poin larangan tersebut sudah poin-poin yang agak berat. Jadi tidak melalui lagi kartu-kartu, tetapi langsung SP. Nah, sanksi bagi yang membawa barang yang tidak berhubungan dengan pembelajaran. Bagi siswa yang membawa barang yang tidak berhubungan dengan pembelajaran seperti mainan, tablet, kamera, handphone, komik, novel, dan lain-lain, maka akan dikenakan sanksi sebagai berikut. Pelanggaran yang pertama, misalnya dia baru melanggar pertama kali ya, barang disita dan akan dikembalikan langsung kepada orang tua. Yang kedua, orang tua dan siswa menandatangani surat kesepakatan. Kalau kedua kali melakukan pelanggaran yang sama, ya barang disita dan akan dikembalikan langsung kepada orang tua pada saat pengambilan rapot. Pelanggaran yang ketiga, barang disita dan tidak akan dikembalikan. Baik, selanjutnya, sanksi bagi yang merusak barang atau inventaris sekolah. Yang pertama, pemanggilan orang tua dan kesepakatan orang tua beserta siswa untuk mengganti barang yang rusak. Yang kedua, apabila dalam jangka waktu 30 hari belum ada penggantian barang, maka siswa yang bersangkutan tidak diperbolehkan mengikuti pembelajaran. Bapak Ibu, tadi yang saya terangkan itu banyak tentang sanksi ya. Tetapi kita juga harus seimbangkan juga dengan penghargaan yang kita berikan ketika anak-anak bersikap positif atau bersikap baik. Nah, ini kelas yang dalam 1 bulan ya memiliki persentase pelanggaran tata tertib paling kecil akan mendapatkan 1 bintang. Pada akhir semester, kelas yang mendapatkan bintang paling banyak akan dibuatkan acara spesial ya, bisa berupa party, bisa berenang bersama, pokoknya kebersamaan di dalam kelas tersebut. Ya Bapak Ibu,
Jadi seperti yang saya sebelumnya bilang, di kelas itu ada buku jurnal harian. Ya, jadi yang positif negatif dari setiap siswa itu dicatat oleh setiap guru yang masuk di kelas tersebut. Nah, jadi kalau persentase yang negatif lebih sedikit, jadi ada kompetisi nanti antar kelas. Yang paling sedikit persentase negatifnya itu akan memenangkan bintang, dan di akhir nanti akan dikumpulkan yang paling banyak mengumpulkan bintang akan diadakan acara satu hari spesial. Ya, baik Bapak Ibu, sampai di sini sosialisasi tata tertib dan kurikulum untuk hari ini. Dan jikalau Bapak Ibu memiliki pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas, boleh ditanyakan nanti melalui WA grup kelas, ya, di grup. Kami akan menjawab dengan sebaik-baiknya. Dan mari kita bekerja bersama, kita saling mendoakan, saling menopang, berdampingan bersama di dalam mendidik anak-anak yang sudah Tuhan percayakan boleh kita didik bersama. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang boleh orang tua kami berikan buat kami untuk memaparkan tata tertib dan juga kurikulum pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.